yang paling menunjukkan potensi dalam fisik kita itu adalah kaki, di mana kaki merupakan pusat dari seluruh saraf di dalam tubuh kita. Di mana akal adalah hal yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain. Gak mungkin kita diciptakan tanpa suatu tujuan. Kita ini diciptakan untuk dua tujuan, kata Allah. Yang satu adalah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Salma Robiah, dan aku masih berkuliah di Universitas Teknologi Digital Bandung dan masih menginjak semester 1. Kali ini aku mau membawakan sebuah materi mengenai agama Islam tentang Ma'rifatul Insan. Jadi apa sih Ma'rifatul Insan itu? Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata dong pastinya, Ma'rifatul dan Insan. Ma'rifat artinya mengenali, dan Insan itu artinya manusia atau diri kita sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan itu adalah mengenali diri sendiri. Di dalam Ma'rifatul Insan ini kita akan mengenali dan memahami bagaimana penciptaan kita sebagai manusia dan tujuan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pastinya kita ini diciptakan ada tujuannya, iya gak? Kalau gitu, yuk kita simak videonya. Guys, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita diberikan beberapa potensi untuk kita hidup di dunia ini. Potensi yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah ruh, dan yang ketiga akal dan hati. Fisik adalah apa yang terlihat oleh mata kita seperti tangan, mata, dan yang paling menunjukkan potensi dalam fisik kita itu adalah kaki, di mana kaki merupakan pusat dari seluruh saraf di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah ruh, karena gak mungkin kan fisik tanpa ruh. Gimana jadinya coba? Kayak tubuh tanpa jiwa itu jadi pokoknya aneh deh guys. Dan yang ketiga adalah akal dan hati. Akal adalah hal yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain, di mana kita menggunakan akal untuk berpikir dan membedakan mana yang salah dan benar. Lalu hati adalah tempat jadinya dorongan dalam apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan mengambil jalan yang ini atau jalan yang ini, jalan yang baik atau jalan yang salah. Hatilah yang menentukan itu semua. Dari potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita ini sudah tentu menjadikan kita lebih istimewa dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Keistimewaan manusia ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama, segi penciptaan. Seperti yang tertulis dalam surat At-Tin ayat keempat, di situ tertulis bahwa Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Berarti sudah tentu dong kalau kita diciptakan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan insecure lagi, oke? Yang kedua adalah dari segi ilmu. Allah menciptakan manusia dengan otak dan juga dengan potensinya dalam berpikir. Jadi Allah menciptakan kita dengan ilmu agar kita dapat mengembangkannya di dunia ini. Yang ketiga adalah dari segi kehendak. Walaupun ketika manusia itu belum memiliki ilmu apapun seperti bayi baru lahir, tapi bayi juga sudah bisa menentukan kan mana yang baik untuk dirinya atau tidak. Karena pada dasarnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa sih fitrah itu? Fitrah berarti selalu mengarah kepada kebenaran. Jadi sungguhnya dalam hati kita itu selalu ingin pada kebenaran. Kalau kita sedang jauh nih dari kebenaran, itu tandanya kita sedang jauh dari fitrahnya kita sebagai manusia. Keempat, dari segi posisi. Ini sudah jelas ya guys, karena manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, dan itu membuat posisi kita jadi lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah. Yang kelima adalah segi kemampuan berbicara. Allah juga memberikan kita mulut untuk berbicara sehingga kita bisa berbicara dengan bahasa masing-masing. Dari yang daerah ini bahasanya ini, dari yang daerah ini bahasanya ini, dan kita semua benar-benar bahasanya beragam banget ya guys sebagai manusia. Yang keenam, yang terakhir adalah segi tendensi moral. Sebagai manusia, kita bisa menentukan sendiri karakter kita seperti apa. Apakah kita akan menjadi baik atau menjadi buruk, itu kita sendiri yang menentukan ya guys. Benar-benar istimewa banget kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah ini. Nah, karena kita ini sangat istimewa, sudah tentulah kita ini ada tujuannya kan diciptakan ke bumi ini. Gak mungkin kita diciptakan tanpa suatu tujuan. Jadi apa sih tujuan kita diciptakan? Kalian pernah gak sih bertanya kayak gitu di dalam pikiran kalian? Buat apa sih gue diciptain gitu? Kita ini diciptakan untuk dua tujuan, kata Allah. Yang satu adalah beribadah, dan yang kedua adalah menjadi khalifah. Jadi gak mungkin Allah menciptakan kita untuk sia-sia begitu. Tapi kita ini diciptakan untuk beribadah dan juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi tugas kita sama hidup di dunia adalah beribadah. Karena memang itulah tujuan hidup kita. Kalau kita jauh dari tujuan hidup kita,
Terkadang kita ini suka bingung gitu ya guys, suka linglung. Karena memang tujuan hidup kita adalah beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, kita harus bisa memimpin, jangan orang lain deh, memimpin diri kita sendiri dulu untuk selalu mengerjakan kebaikan dan menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya, menjaga juga makhluk Allah yang lainnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kira-kira gitu guys, tujuan kita diciptakan oleh Allah ke bumi ini. Nah guys, segitu dulu pembahasan tentang Ma'rifatul Insan dari aku. Kalau ada yang salah atau kurang tepat, atau yang mau dikoreksi, boleh di komen di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu kalau aku upload video apa lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!